Jadi gue iki karo Gus Dur ya rasa nyerem-nyerem ke. Gus Dur ki nakale pol. Nek cara Jawa Timur mbelunat, guys. Belubut. Nek mbeling ono eleke titik. Iki mbelunat terus pokoke nakal. Dan itu enggak waktu kecil tok, sampai tua loh sih nakal. Jadi pada suatu hari Bapak Ian belum pernah dengar sampean. Beliau kuliah di Mesir, tinggal di Kairo, satu kos sama Gus Mus, yaitu Kiai Haji Mustafa Bisri, tempat kosan. Nah biasanya ada mahasiswa baru dari Indonesia, ada santri-santri baru, maka harus melewati perpeloncoannya Gus Dur, karena Gus Dur itu tiap hari gangguin semua mahasiswa. Nanti rek kuliah Gus, lapo kuliah bal-balannya karo aku, gitu kan? Nah itu Gus Dur. Lapo kuliah barang itu, untuk bal-balan karo aku, gitu loh. Sampai Mesir itu kesebelasannya sangat terpengaruh nama Gus Dur. Jadi Mesir itu tidak pernah mau ngegulin sampai 2 karena sangat fanatik kepada Wahid. Wahid satu. Beneran nih gue karanganku. Oke, datanglah yang kemarin menjadi kiai besar dari Gontor, yaitu Kiai Haji Syukri Zarkasi. Datang Arab kuliah ning Al Azhar Kairo dan harus sowan kepada sesepuh. Siapakah sesepuhnya? Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kan gitu, begitu medaya Gus nyuwun sewu kula nuwun assalamualaikum. Lho Syukri ta? Nggih Gus. Oh alah kate kuliah ndek kene ta le. Nggih. Ingin mlebu lungguh. Terus ditemui sama Gus Dur. Terus Gus Dur bengok, Mus, godhokno wedang Mus. Iki ana daya iki lho. Oh nggih, itu kan. Wis Gus Mus bikin kopi nggodhok wedang. Itu kan. Terus sambil Gus Mus nggodhok wedang di dapur, Gus Dur marani njupuk gelas untuk kopinya nanti. Terus ndek ngarepe Sukri, ya apa Gontor kabare gitu kan. Terus Gus Dur iku ngelapi gelasnya nganggo celana dalam. Mbuh njupuk ndek endi. Dadi ngene iki, shit. Ya apa kabare Gontor? Sukri ngene, sae Gus. Ya tapi gini, ya apa iki? Iki mesti kate disugon aku iki. Lah kok nganggo kathok cendak iki. Itu. Guys, pokoknya terlenger sih iki disep ngene iki. Dan Gus Dur dengan dingin. Ya apa? Lah Abah piye Abah? Apa sehat? Nggih sehat ngono ya. Santrine Gontor piro saiki? Es. Tiba-tiba Gus Mus teriak, Gus Dur niki pun umep banyune. Oh ya, terus Gus Dur ke dapur. Kira-kira 3-4 menit diseduk apa jenenge diracik ya, terus Gus Dur nggawa gelas njukur lepek, terus diaduk karo mlaku karo muda kopi nganggo sikat gigi. Sukri ngene lo terus wes sak sikat gigine disugone Sukri iki diombe kri wes ngono ta. Dadi kowe iki ngerti ya, kowe nek kepengin dadi wong ampuh kaya Gus Dur mulai sesuk gawe kopi ya ta, golek sempakmu sing wis lawas dinggo ngresiki gelasmu ngono ya. Iki jare Mbak Alisa tadi, sing kok tiru elmune, sing kok tiru mutune, aja kebiasaane. Engko sing kok tiru kathok cendake, sing kok tiru sempake, sing kok tiru sikat gigine. Wong Gus Dur iki dipecat karo MPR metu istana kathokan cendak kemul sarung kok. Kemulan sarung ngene iki. Terus
Wong sedih kabeh ndelok Gus Dur, ya Allah, Gus Dur ya Allah, gak tega aku, Gus Dur katokan di istana lho. Padahal Gus Dur iku acting. Jarno cek nangis arek-arek. Terus begitu mlebu, terus dek ndek mburi lawang ini, yes. Lho kok yes Gus? Maca sejarah. Dari Kaisar Konstantin sampai Presiden Perdana Menteri India, Ratu Mojopahit, Ratu Sima Sriwijaya, ono ta sing wani ndek kratone ndek istanane katokan cendak. Terus ditambahi jajal mega nek wani. Ditambahanku dhewe. Nyuwun ngapunten, ayo jenenge guyon oke ya. Oke, bismillah. Setelah itu beliau akan mengeluarkan juga. Mudah-mudahan ini kemesraan lo ya. Kalau nanti keluar di YouTube di ojo terus dipotong-potong sing gak ya. Kalau Anda ingin merasakan nikmatnya kehidupan, datang ke Ma'iyahan, datang ke acara seperti ini. Ya. Saya kan wong gontor, kiai ku dipelkodo kaya ngono kuwi kan gitu. Aku nesu no akhirnya. Lho kuwi karep sampean iku ya apa, Gus? Kok sampean suguhi kiai ku nganggo sempak iki piye? Jadi dia ternyata cerita ke saya itu karena saya orang gontor ngono lho. Kurang ajar wong situ ya ngono. Ya wis. Iya ben mangkel aku. Terus Gus Dur guyu nyekekek kayak biasanya toh, nyekekek. Sampeyan niku cak. Lho apa iku sempak iku lak mergo dipotongi ngono iku kain bersih kok gurung tau dienggo kok. Itu kain biasa cuman bentuknya sempak. Jadi makanya nek ono apa-apa iku ndelok esensine, ojo ndelok bentuke. Ojo ndelok raine, ojo ndelok identitasnya, tapi lihat perilakunya, kan begitu. Lihat fungsi dan manfaatnya, jangan dilihat apa jenenge lembaganya apa, namanya apa, institusinya apa. Lu sikat gigi Gus, lu sikat gigi kurang tinggal plastik kok. Plastik kan nggak bisa ditempelin apa-apa, dan itu belum pernah saya pakai. Itu dari toko langsung tak buka, nggak ada masalah sebenarnya. Cuman karena orang punya kesan itu sikat gigi biasa ditelen di untu, kok ditelen di kopi, orang bingung. Itu bukan kebingungan hakiki, itu kebingungan budaya. Oh no. Jadi Anda jangan tertipu oleh hal seperti itu. Begitu penjelasan Gus Dur versi saya. Loh enggak, ilmunya memang begitu toh. Saya pasti tidak ingat atau enggak ngerekam. Jawaban Gus Dur pasti tidak persis kalimatnya seperti itu, tapi intinya seperti itu. Sama dengan hadis Nabi. Hadis Nabi segitu banyak tenanan bahwa kalimatnya. Kalau ada direkam tak gue biar urung ono cetok. Jadi gue memang kerumuku ngene akhirnya diverifikasi dari berbagai segi, akhirnya sekian ulama mengiyakan, kan begitu. Jadi nek Quran itu setiap huruf, setiap harokat itu pasti, tapi kalau hadis kan tetap asal usulnya seperti itu. Apalagi hadis KW4 saya tentang omongannya Gus Dur, kan gitu. Jadi yang penting sekarang yang diambil adalah intinya. Jadi Anda jangan terjebak oleh apa dia organisasinya apa, agamanya apa, lembaganya apa, tapi lihatlah perilakunya, lihatlah sumbangan perdamaiannya, lihatlah manfaat kehidupannya, kan begitu. Setuju anak-anakku sekalian? You understand? Ten. Saya senang Yai Muhaimin menyebut mengenai pluralisme ini. Indonesia ini kan salah satu jenis keterpelesetan, kehancuran, keterpurukannya kan epistemologi dan denotasi. Ya, jadi kata itu menjadi tidak terdisiplinkan oleh maknanya. Jadi kabeh kepeleset-peleset, bias-bias. Jadi misalnya kalau boleh jangan bilang pluralisme, kemudian orangnya disebut pluralis, karena kalau isme itu kan satu keputusan pandangan hidup. Jadi dia sebuah ideologi. Ya pluralisme itu ideologinya Tuhan, bukan ideologi kita. Yang menciptakan pluralitas itu Allah, kan gitu. Allah menciptakan
qabaila wa syu'uban wa qabaila, itu azwajan dan seterusnya. Allah menciptakan pluralitas. Jadi kita ini bukan orang yang tidak beragam kemudian kita himpun supaya beragam, tidak. Memang apa adanya alam diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang beragam. Gus Dur tidak ada duanya, Alisa tidak ada duanya, Yai Muhaimin tidak ada duanya, siapapun tidak ada duanya. Bahkan kacang ini tidak ada duanya. Karena kacang yang ini bukan kacang yang ini bukan kacang yang ini. Tidak ada yang ada duanya dalam kehidupan. Rambutmu yang sebelah situ bukan yang sebelah situ, masih podo-podo rambut. Jangankan Gus Dur, setiap apapun tidak ada duanya, kan begitu. Nah, oleh karena itu kita hormati Allah yang menciptakan pluralitas. Nah, kita ini menjaga. Jadi sebagaimana hukum alam, semua teknologi harus taat kepada hukum alam misalnya ya. Jadi itu kita jaga yang diciptakan Tuhan itu. Sebagaimana tadi sahabat kita dari Sunda Wiwitan yang mengatakan bahwa sebelum ada agama import atau yang sekarang oleh orang modern disebut agama samawi, sesungguhnya sudah ada kearifan lokal dan pencarian ijtihad. Jadi orang Sunda, orang Jawa itu sebenarnya sudah menemukan para malaikat, sudah menemukan dewa, sudah menemukan yang tinggi-tinggi, nilai-nilai yang paling mulia. Cuman dia butuh satu level lagi yang tidak mungkin dia ketahui. Ngerti maksud saya, Mas? Bahwa kita tidak usah ada agama, kita kenal Tuhan. Tetapi untuk menentukan Tuhan itu bagaimana, itu harus Tuhan sendiri yang ngasih tahu kita, betul tak? Nah, jadi kita kenal Allah, kita kenal Tuhan, apapun namanya, Sang Hyang Widi, Sang Hyang Tunggal, segala macam kita kenal. Tetapi ada level yang Anda tidak bisa mencapai dan meneliti dan mengetahuinya. Di situ yang disebut agama. Maka Allah memberikan informasi melalui messenger tadi, melalui orang yang disebut nabi, yaitu pembawa naba. Nabi itu yang membawa pesan, yang membawa informasi. Kalau rasul yang menerapkan pesan itu. Jadi kalau ibarat tentara, nabi itu jenderalnya, rasul itu pangapnya, kan begitu. Nah, untuk tahu Tuhan Rahman Rahim utamanya itu kita tidak bisa lewat Sunda, lewat Jawa, hanya bisa lewat informasi Allah sendiri, bahwa Allah itu ikonnya Rahman Rahim. Saya tanya sama Anda dikit sebelum lagu ya. Allah bukan menciptakan laki-laki dan perempuan, itu cuma bentukan. Yang diciptakan Allah adalah keperempuanan dan kelelakian, femininitas dan maskulinitas, betul enggak? Sekarang saya tanya, kalau engkau melihat tanah air Indonesia itu feminin apa maskulin? Feminin. Maka kita sebut tanah air Ibu Pertiwi, tidak Bapak atau atau Pak D. Maka the capital of Indonesia, ibu kotanya kita sebut ibu kota, bukan bapak kota. Jadi sangat feminin. Allah sendiri tampil ke Anda terutama maskulin apa feminin? Feminin. Allah tampil kepadamu dengan kekerasan dan kehebatannya atau dengan kelembutan dan cintanya, mana yang utama? Kelembutan dan cintanya. Maka Allah dalam tanda petik ojo terus nanti wah Cak Nun menganggap Allah itu perempuan, mesti ngono kok nesu, aduh sesat, kesesatan ke-39. Wes. Dirungokke sik to, dirasake sik. Beda dong sifat sama benda. Gula sama manis itu beda. Laut sama gelombang itu beda. Nggak bisa kita ke pasar Parangtritis ambil gelombangnya, bisa? Nggak bisa toh? Nek tak terus nonggo seneng kan, kakak cukup ikhlas ya. Iki soalnya segini nek saya tuh ngomong satu kalimat sudah muncul 10 kalimat yang lain. Ini kalau ndak hati-hati, wah dah kesesatan bertumpuk-tumpuk ndak karu-karuan. Karena saya, bapak-bapak yang beragama kebetulan bukan Islam, saya termasuk orang yang sesat. Oleh karena itu setiap hari saya sholat. Dan di dalam sholat itu Tuhan memberi tuntunan, saya selalu minta kepada Tuhan, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah
aku jalan yang lurus. Orang yang minta jalan lurus adalah orang yang belum lurus, orang yang masih sesat, kan gitu. Jadi kalau Anda dibilang sesat itu, lu kok ngerti kowe, gitu ya, pinter tenan kowe, kan gitu ya. Utawa ngene, nek kowe pas nesu, lah kok lagi ngerti kowe, harus ket biyen aku menunggu ya. Oke, jadi Bapak-bapak sekalian, kembali ke pluralitas. Pluralitas itu ciptaan Tuhan. Kalau bisa memang kita cari bahasa lain ya Pak ya, kita cari bahasa lain lah ya. Pokoknya jangan ngomong keragamannya, kita pasti ragam kok, gitu loh. Kita jangan, ndak usah anti apa misalnya anti, ndak usah ngomong anti-anti. Sebab kalau misalnya apa anti apa? Contohnya anti apa yang ada di dunia ini? Anti korupsi. Untuk anti korupsi Anda butuh korupsi dulu, betul enggak? Baru anti korupsi. Mbok kalau bisa ndak usah anti, pro saja sejak awal, gitu loh. Ndak usah minadul mati ila nur, kalau bisa langsung nur saja, gitu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Dur nakal pol. Cerita oleh M.H. Ainun Najib. Mbah Nun kalau mengingat Gus Dur, biasanya orang lantas tersenyum, tertawa, atau bahkan tertawa cekikikan dan geleng-geleng kepala. Ketika saya tempuh sejumlah proses menuju Gus Dur, dengan Presiden, saya bersyarati dua hal. Pertama, masalah Aceh dan GAM harus beres. Kedua, sebagai pemimpin negara, jangan ada lagi persambungan dengan Kanjeng Ratu Kidul maupun Nyi Roro Kidul, saudara kembarnya. Gus Dur bilang dia sudah kirim SMS ke Kanjeng Ratu Kidul. Saya jengkel oleh jawabannya. SMS gimana? Gus Dur menjawab sambil membaringkan badan ke kasur. Saya suruh dia pakai jilbab. Kemudian beliau tertawa dan sesaat kemudian memejamkan mata dan tertidur. Saya pegang kepala saya dan saya jambak rambut saya. Saya yakin Einstein, Beethoven, Bill Gates, bahkan pun Ned Kelly sampai di tiang gantungan tak pernah memasuki wilayah imajinasi saya liar Gus Dur. Orator terdahsyat yang pernah saya jumpai, alami dan saksikan langsung adalah almarhum Ustadz Yasin Hasan Abdullah Bangil. Seorang lelaki gagah, sabuk tebal model tukang sate Madura di pinggangnya. Vokalnya gabungan antara Bung Karno, Sultan Hamengkubuwono IX, Rendra, Sutarji, Calzoum Bahri, dan Nabi Zulkarnain. Dia berpidato menggambarkan betapa pasukan Belanda gemetar badannya hanya ketika melihat gambar surban putih Pangeran Diponegoro. Hanya surbannya, saudara-saudara, suaranya lantang membentah angkasa. Baru surbannya, belum jubah putihnya yang bergerai menembus angin di atas kudanya yang gagah. Kerajaannya Belanda hampir bangkrut gara-gara pemberontakan Pangeran Diponegoro dengan surbannya. Saudara-saudara, bisakah kau bayangkan Diponegoro pakai helm? Gus Dur bukan orator yang gagah penampilannya. Gus Dur adalah tipe juara favorit, tetapi imajinasi tentang Ratu Kidul pakai jilbab dan Pangeran Diponegoro pakai helm, menurut saya termasuk yang harus kita monumenkan di World Hall of Fame. Apalagi ketika pagi hari pukul 8 sudah malamnya, beliau di impeachment, saya dan istri datang ke istana
sebelum tamu-tamu lainnya dan saya tanya, "Ngapain toh Gus kok bikin dekret segala?" Gus Dur menjawab enteng, "Lah sudah lama sekali ndak ada dekret, Cak, terakhir kan tahun 1959. Saya kejar, "Kok ndak sampean hitung segala sesuatunya? Saya kan nunggu sampean telepon. Siapa tahu saya pas punya bahan untuk turut mempertimbangkan perlu dekret atau formula lain." Gus Dur menjawab lebih enteng lagi dengan bahasa Jombang, "Cak, jenenge teplek iku ya kadang menang kadang kalah. Biasanya nek mulih isuk kemul-kemul sarung berarti menang, nek kalah malah mulih pakaian rapi. Cak diarani menang, Cak namanya juga judi, kadang kalah kadang menang. Biasanya kalau pulang judi berselimut sarung itu tanda menang. Kalau kalah judi pulang ke rumah berpakaian rapi supaya orang menyangka dia menang." Tony Kuswoyo menulis lirik seolah-olah untuk Gus Dur. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Tetapi semua orang punya rasa rindunya masing-masing kepada bapak-bapak kita terdahulu. Juga Gus Dur, ada yang mengabarkan kepada saya bahwa Gus Dur sampai hari ini belum berangkat ke alam barzah. Beliau masih berada di Tebu Ireng. Ada masalah prosedural yang belum bisa diatasi terkait dengan administrasi malaikat mungkar dan nangkir. Kalau penziarah terakhir sudah meninggalkan kuburan kita sejauh 70 langkah, baru malaikat mungkar dan nangkir hadir untuk berurusan dengan ahli kubur. Lah sudah sekian tahun orang-orang menziarahi makam Gus Dur tak pernah reda. Belum pernah ada momentum penziarah terakhir meninggalkan kuburan 70 langkah. Jadi sekian tahun ini Gus Dur hanya berpandangan dari jauh dan saling melambaikan tangan dengan malaikat mungkar dan nangkir. Mungkin karena bosan, terkadang Gus Dur keluar ke jalan besar antara Jombang Pare. Lihat-lihat situasi, dan yang paling menarik adalah banyak truk yang di bak belakang atau samping ada foto Pak Harto dengan kalimat, "Kieto enak zamanku." Apa kabar kalian nak? Lebih enak hidup di zaman saya dulu kan? Itu membuat Gus Dur sangat kangen dan ingin segera mencari Pak Harto. Nanti di alam sana syukur-syukur juga ketemu Bung Karno, Sunan Kalijaga atau malahan Gorbachev atau Anton Chekhov. Andaikan ketemu Ken Arok dan Gajah Mada, Gus Dur mau konfirmasi kepada Ken Arok, apa dulu di bumi sampean ini benar-benar ada? Jangan-jangan sampean ini hanya karangan oleh para penjajah, supaya bangsa Indonesia merasa masa silamnya buram dan tak punya idola di antara nenek moyangnya. Kepada Gajah Mada juga Gus Dur bertabayun, apa benar sampean dulu mencegat rombongan Prabu Siliwangi? Kok ndak SMS saya dulu toh? Tapi tampaknya yang paling diinginkan Gus Dur adalah bercerita kepada Pak Harto tentang truk-truk itu. Dan kalau Pak Harto bertanya, apa benar rakyat daripada Indonesia sekarang menganggap zaman saya lebih baik daripada zaman sekarang? Gus Dur saya perkirakan menjawab, benar sekali itu Pak Harto, selama Orla rakyat kita punya Pak Karnov. Di zaman Orba mereka punya Pak Hartov. Lah di ujung reformasi palsu sekarang ini, rakyat dibikin retak kepalanya oleh Pak Setnov. Apalagi menurut para analis, jumlah Setnov di Indonesia tidak satu, melainkan sangat banyak. Dengan kaliber yang berbeda, pendidikan keindonesiaan beberapa puluh tahun terakhir ini menumbuh kembangkan potensi Setnov di dalam jiwa dan mental bangsa. Kalau Pak Harto tampak prihatin wajahnya mendengar itu dan nyeletuk, "Loh kok malah amar mungkar nahi nangkir?" Gus Dur penghiburnya, "Sudah toh Pak, gitu aja kok repot." MH Ainun Najib. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.